Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalina Azhara dengan NIM 24050700027. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana pembuatan minuman fermentasi Japanese sake atau sake Jepang. Nah, apa itu sake? Sake merupakan minuman fermentasi tradisional Jepang yang telah menjadi bagian penting dari budaya Jepang selama lebih dari 1000 tahun. Layaknya wine di Eropa, sake bukan sekadar minuman, tetapi simbol tradisi, spiritualitas, dan kebersamaan. Minuman ini sering digunakan dalam upacara keagamaan Shinto, pernikahan, hingga perayaan tahun baru. Keistimewaannya terletak pada keseimbangan rasa lembut, sedikit manis, serta aroma kompleks yang khas. Setiap tetes sake mencerminkan harmoni antara manusia dan alam, hasil dedikasi, ketelitian, serta keahlian turun-temurun para pembuatnya. Kemudian ada jenis-jenis sake. Sebelum memahami proses pembuatannya, penting untuk mengenal jenis-jenis sake yang ada. Sake memiliki berbagai tipe berdasarkan bahan, proses pemolesan, dan teknik fermentasinya. Yang pertama itu ada Junmeishu, dibuat murni dari beras, air, ragi, dan koji. Rasanya kuat dan kaya umami. Yang kedua ada Honjozoshu, yaitu ditambahkan sedikit alkohol untuk memperkuat aroma dan rasa, sehingga hasil sakenya itu ringan dan lembut. Yang ketiga itu ada Ginjoshu, menggunakan beras yang dipoles hingga kurang dari 60% dari ukuran aslinya, sehingga nantinya akan menghasilkan aroma segar dan beraroma fruity atau beraroma buah. Kemudian yang keempat ada Daiginjoshu, yaitu versi premium dari ginjo, yang dimana berasnya itu dipoles hingga kurang dari 50%, sehingga cita rasanya itu sangat halus dan kompleks. Kemudian yang kelima itu ada Nigori sake, sake keruh yang masih mengandung ampas fermentasi, teksturnya manis dan kental. Yang keenam ada Namazake. Namazake ini tidak melalui pasteurisasi, disimpan dingin, rasanya segar dan ringan. Kemudian ada fakta unik tentang Japanese sake. Istilah sake di Jepang sebenarnya berarti semua minuman beralkohol. Nama khususnya adalah Nihonshu. Dalam tradisi Shinto sendiri, sake dianggap persembahan suci bagi para dewa. Jepang memiliki banyak festival khusus yang merayakan sake dari berbagai daerah. Sake juga sering dijadikan simbol persahabatan dan kebersamaan saat bersulang. Nah, setelah mengenal jenis dan fakta menariknya nih, mari kita lihat bagaimana sake dibuat dengan proses panjang dan penuh ketelitian. Dalam pembuatan Japanese sake sendiri tidak memerlukan bahan baku yang banyak. Berikut beberapa bahan baku yang digunakan dalam Japanese sake. Yang pertama itu ada beras khusus atau yang disebut dengan Suzo Kotekimai, memiliki kadar pati tinggi dan tekstur ideal untuk fermentasi. Kemudian ada air pegunungan atau jiwa sake yang berasal dari mata air pegunungan yang kaya mineral, namun rendah zat besi dan mangan agar tidak memengaruhi warna serta rasa sake. Kemudian ada jamur koji yang membantu proses fermentasi sake itu. Kemudian masuk ke proses pembuatan Japanese sake. Yang pertama itu pemolesan beras atau seimai. Seimai yaitu pemolesan untuk menghilangkan lapisan luar yang mengandung protein dan minyak. Proses ini menyisakan inti pati murni yang akan difermentasi. Tingkat pemolesan menentukan kualitas sake. Semakin tinggi tingkat pemolesan, semakin lembut rasa yang dihasilkan. Tahap yang kedua yaitu pencucian, perendaman, dan pengukusan. Beras yang telah dipoles dicuci secara hati-hati dengan air murni agar tidak rusak. Kemudian direndam hingga kadar kelembapan idealnya tercapai sebelum akhirnya akan dikukus. Tahap pengukusan ini berfungsi untuk mengubah tekstur beras agar cocok digunakan dalam proses fermentasi. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan koji. Sebagian beras dikukus digunakan untuk membuat koji, elemen terpenting dalam produksi sake. Beras ini ditaburi spora jamur Aspergillus oryzae yang mengubah pati menjadi gula sederhana. Pembuatan koji membutuhkan keahlian tinggi karena suhu dan kelembapan harus dijaga stabil selama 2 hingga 3 hari. Langkah yang keempat yaitu fermentasi utama atau biasa disebut sandenjikomi.
Setelah koji siap, dimulailah proses sandanjikomi, fermentasi bertahap dalam 3 tahap campuran. Beras kukus, koji, air, dan ragi difermentasi selama 20 hingga 30 hari pada suhu rendah. Campuran fermentasi yang disebut moromi terus dipantau dan diaduk secara berkala untuk menghasilkan aroma dan rasa yang seimbang. Yang kelima yaitu pemisahan, pemurnian, dan pematangan. Setelah fermentasi selesai, moromi disaring untuk memisahkan cairan sake dari ampasnya. Cairan yang dihasilkan kemudian dimurnikan, dan beberapa jenis sake melewati pasteurisasi untuk menjaga kestabilannya. Tahap berikutnya adalah pematangan, di mana sake disimpan selama beberapa bulan hingga 1 tahun lamanya agar rasa dan aromanya itu menyatu dengan sempurna. Beberapa pabrik tradisional menggunakan gudang kayu tua yang menambah karakter khas pada sake mereka. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap ke-6, pengemasan produk. Setelah proses panjang itu, sake siap dikemas dalam botol kaca dengan desain elegan khas Jepang. Sebelum dipasarkan, sake diuji secara ketat untuk memastikan kualitasnya tetap tinggi. Setiap botol sake bukan hanya hasil dari fermentasi, tetapi juga hasil dari warisan budaya yang dijaga dengan penuh rasa hormat. Cara menikmati Japanese sake sendiri terbagi 3 berdasarkan suhunya. Yang pertama itu ada suhu dingin atau reishu, menonjolkan aroma segar. Yang kedua, suhu ruang atau joon, menghasilkan rasa seimbang. Yang ketiga, hangat atau atsukan, memperkuat rasa umami dan kehangatannya. Sake biasanya disajikan dalam cawan kecil atau ochoko dan dituangkan dari botol atau tokuri. Dalam budaya Jepang, menuangkan sake untuk orang lain merupakan simbol penghormatan dan kebersamaan. Kesimpulan dari pemaparan materi ini sendiri, yaitu sake bukan sekadar minuman, melainkan simbol dari kesabaran, keharmonisan, dan dedikasi antara manusia dan alam. Setiap tetes sake menceritakan kisah panjang tentang tradisi, seni, dan semangat masyarakat Jepang yang tak lekang oleh waktu. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat salah-salah kata dan banyak kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.